teman-teman, apa kabar? Sehat. Aku juga sehat. Aku kuat. Aku makin kuat. Aku diberkati Tuhan. Kamu juga diberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini sebelum Joni mau tanya, kalau Om Joni tanya, bagaimana kabarnya? Semua dengan iman percaya, semua dengan keyakinan katakan, aku luar biasa. Gayanya terserah kalian, mana yang enak. Mungkin ada yang ngomong, aku luar biasa atau aku luar biasa, terserah ya. Kita coba dulu ya, Om Joni tanya sama teman-teman yang ada di sini. Bagaimana kabarnya? Aku luar biasa. Yeay, sudah siap? Ayo. Om Joni mau tanya, semua udah siap ya? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Aku luar biasa. Haleluya. Yang luar biasa, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Amen. Aku luar biasa. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan dengan sukacita. Mari sama-sama kita mau katakan, aku luar biasa. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarku? Dengan yakin kan ku percaya, aku luar biasa. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarku? Dengan yakin kan ku percaya, aku luar biasa. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku selamanya. Haleluya. Mari kembali dengan iman percaya. Sama-sama katakan, aku luar biasa. Kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarku? Apa katanya? Dengan yakin dan ku percaya, aku luar biasa. Sekali lagi, kalau kau bertanya padaku, bagaimana kabarku? Dengan yakin dan ku percaya, aku luar biasa. Mari yang sama-sama katakan, aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa. Mari katakan dengan iman percaya. Katakan aku luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Mari yang di rumah. Aku luar biasa. Diangkat jempolnya di hadapan Tuhan, katakan, aku luar biasa. Luar biasa, karena Yesus di dalamku. Mari sama-sama katakan, hey, aku luar biasa, karena Yesus di dalamku. Aku luar biasa, karena Yesus di dalamku selamanya. Haleluya. Katakan selamanya. Sekali lagi dengan iman percaya, selamanya. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Sekarang kita mau kasih tos kaki kepada kanan kirinya seperti ini. Tap, tap. Aku bersuka cita. Lagi ya. 1, 2, 3. Tap, tap. Aku bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus yang menjadikan hati kita baru. Amin. Semuanya joget ya. Hei, hei. Ya, tirukan kakak-kakak di depan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Katakan, ya Yesus.
sebentar yuk. Sukacita, oh sukacita. Gerakan kepalanya dong. Ya Yesus, ya Yesus berikan kepadaku. Putar. Sukacita, oh sukacita. Kanan dulu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku. Putar. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya. Semuanya ikuti gerakan kakak-kakak. Tos kaki ya. Katakan. Haleluya, haleluya, putar. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi-lagi yang di rumah, come on. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Yang jogetnya dong. Tepuk tangan yang paling hebat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Dimanapun keadaan adik-adik, baik di rumah, di ruang tamu, di kamar, kakak yakin dan percaya Tuhan sanggup memberikan kasih-Nya buat setiap kita. Amin. Engkau menjamah setiap hati yang rindu Tuhan. Kami selalu rindu dekat dengan Tuhan Yesus. Katakan pujian ini yuk. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, cinta Yesus. Sungguh aku cinta, aku cinta Yesus. Kami nggak bisa mengasihi-Mu Tuhan kalau enggak
lebih dulu mengasihi kami. Amin. Sudah lebih dulu Mencintai. Rasakan pagi ini kasih Tuhan menjamah hatimu. Ku cinta Yesus. sungguh aku cinta. Ya Tuhan. Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Engkau yang mengatakan Tuhan. The Bible tells me so. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang memberikan telinga agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Tante mau tanya sama anak-anak. Waktu ada pengumuman pertama kali libur, perasaannya gimana? Seneng ya. Wih, yes, libur. Libur 2 minggu mah, libur 2 minggu. Wah, sudah seneng. Aku bisa bangkang. Aku bisa main game seenakku. Aku bisa nonton TV. Nah, ketika dapat berita libur seneng banget. Nah, sekarang sudah berapa hari? Hampir 2 bulan ya. Nah, kira-kira rasanya gimana? Hah? Anak-anak merasakan gimana kalau sudah libur sebentar, pengennya libur lama. Sekarang liburnya lama, rasanya gimana? Bosen katanya. Tante cuma iseng-iseng tanya sama Kak Dinda sama Kak Joshua.
Kak, libur lama ini enak Pak? Ya enggak enak mah, semua teman-temannya mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Gak enak, gak dapat uang saku. Bener? Kalau libur dapat uang saku enggak? Enggak dapat uang saku. Terus pengen beli jajan, kalau biasanya kita beli jajan kemana-mana, langsung berangkat. Sekarang enggak bisa. Nah, kita mulai bosan, kita mulai jenuh ya. Keluar dari kamar pegang HP, masuk kamar pegang HP. Keluar ketemu mama, keluar lagi ketemu adik. Wih, itu tok yang kita temui. Nah, seringkali kita awal-awalnya seneng, tapi kemudian kita bosan. Nah, kalau sekarang ini kita mulai bosan, mikir, apa ya enggak enak, enggak punya uang sekarang, enggak bisa ketemu teman, enggak bisa main. Nah, coba sekarang dibalik. Tante mau tanya sama anak-anak. Pernah enggak anak-anak mengingat kebaikan Tuhan? Kalau ketika kalian libur seneng, sekarang sedih, susah karena enggak dapat uang saku, enggak bisa kemana-mana. Sekarang kadang pernah Kak Dinda tulis, Mama tuh sudah berhemat berapa ratus ribu loh uang sakunya Dinda sama Joshua. Nah, kita mulai berhitung, Nah, sekarang Tante pengen tanya, anak-anak kira-kira pernah enggak menghitung berkatnya Tuhan? Pernah enggak anak-anak mengingat-ingat kebaikannya Tuhan? Seringkali kita lupa kalau anak-anak mau mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasihnya Tuhan yang diberikan kepada kita, mau kita hitung pakai kalkulator ini, bisa enggak dihitung? Enggak bisa. Mau diukur, wes tak ukurnya ya, tak catet di buku, sampai berapa lembar, tetap enggak bisa mencatat kebaikan Tuhan, mencatat kasihnya Tuhan. Mau diukur pakai meteran, wes tak meteri, cobanya nanti panjangnya seberapa. Enggak bisa juga. Nah, pernah enggak anak-anak di rumah menghitung, mengingat-ingat kebaikan yang sudah Tuhan berikan? Iya Tante, aku sudah mengingat Tante, pas Natal. Nah, kalau Natal, kelahirannya Tuhan Yesus, aku ingat kebaikannya Tuhan. Dia mau lahir ke dunia ini, terus aku dapat berkat Tante, dapat hadiah, banyak kue di rumah. Itu Tuhan baik. Terus aku ingat lagi Tante, kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan itu. Ketika apa? Ketika kematian dan kebangkitannya. Dikatakan, wah Tuhan Yesus sudah mati bangkit, wih sayang mbak aku Tante. Sama aku ingat lagi Tante, ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga tuh Tante gak pernah cerita, Tante pernah ngomong, Tuhan Yesus naik ke surga itu tetap apa? Melakukan tugasnya, yaitu apa? Menyediakan mahkota bagi kita. Nah, sekarang Tante mau ajak kalian coba belajar di rumah ya, mulai nanti kita belajar di rumah, mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kira-kira menghitung kebaikannya Tuhan tuh bisa enggak tak hitung? Ya, coba nanti catat, mulai anak-anak bangun tidur, catat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayo kita baca di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, ini Raja Daud yang katakan. Ketika Raja Daud, seorang raja dia padahal, dia tetap memuji Tuhan. Ya, ayo dibaca ya di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali anak-anak lupa sama kebaikannya Tuhan, yang diingat-ingat yang gak enak terus. Seperti tadi libur, tadi pertama seneng, sekarang gak enak, gak bisa ketemu teman, gak bisa punya uang saku, gak bisa
jajan, nggak bisa kemana-mana. Hal ini juga dirasakan nggak anak-anak aja, mama-mama juga rasakan. Kalau mau ke pasar, cepet-cepet jangan sampai lama, cepet-cepet habis dari pasar. Kalian tahu mama-mama itu nanti bisa tanyakan mamanya. Langsung masuk kamar mandi keramas. Habis mandi keramas mau masak, cepet-cepet. Keluar sedikit cuci tangan, keluar sedikit. Itu juga dirasakan, mama, papa, kakak, adik semua rasakan, ya enggak enak, enggak bisa keluar. Wong biasanya kita bebas dikekang, otomatis enggak enak. Kita yang ingat cuma itu, malah gak enak, goro-goro Mbak Corona, iya. Gara-gara ada corona aku jadi gini, aku jadi sering uring-uringan di rumah. Nanti enggak ada masalah, enggak marah-marah, enggak puas. Itu yang kita lakukan, kita lihat yang enggak baik-baik. Nah, pagi ini kita mau belajar apa? Mengingat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, tadi sudah dikatakan Tuhan Yesus itu yang mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita, memahkotai kita. Nanti di dalam Mazmur pasal yang ke-103 tadi, ayat yang kedua, 3, 4, 5 nanti anak-anak baca. Di situ katakan, Yesus, Tuhan itu menyertai, melepaskan kita dari dosa. Dia mengampuni kesalahan kita. Nah, untuk menghindari marah-marah, menghindari kejenuhan, ayo coba nanti ambil kertas ya, ditulis kebaikan Tuhan. Mulai bangun tidur tulis kebaikan Tuhan. Tulis satu-satu, coba ditulis, nanti enggak ada habisnya. Ketika kalian mengingat-ingat segala kebaikan. Tadi dikatakan sama Daud, janganlah apa? Janganlah lupakan kebaikannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun situasi yang terjadi, itu semuanya baik, ada rencana Tuhan. Karena itu ayo semua belajar mengingat-ingat kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Aku sudah diberkati, aku sudah diberi kepandaian, diberi kesehatan. Itu semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Harus kita ingat, jangan terus yang diingat-ingat yang gak enak itu ya. Kita harus, ketika kalian seumpama kalian punya teman, sahabat, soulmate, ya, kemana-mana berdua. Ketika kalian rodok bentet, langsung yang diingat-ingat mesti, alah buyan tak nganu kejelekannya. Tapi rubah sekarang. Kalau tante segala sesuatu itu tante melihat yang baiknya saja. Ketika kita enggak seneng sama orang, tapi dia lo baik, dia suka menolong lo. Lu temanku gini, tapi lo dia lo baik sama aku. Kadang-kadang sering mengingatkan aku. Ketika kita mengingat kebaikan teman kita, mengingat kebaikan seseorang, akan timbul rasa sakit hati. Enggak akan timbul pegel, enggak akan timbul uring-uringan ya. Keadaan seperti ini semua enggak suka. Ya enggak anak-anak, enggak orang tua, enggak dewasa semua enggak suka. Tetapi ketika kita mengingat kebaikannya Tuhan, kita akan rasakan sukacita. Sekarang ciptakan di rumah, dikatakan pujilah hai jiwa, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita menciptakan mengingat hal-hal yang baik, menciptakan suasana yang indah di rumah, maka suasana rumah itu akan ceria, akan sukacita. Kita enggak akan ingat hal-hal yang jelek. Ya, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita lupa caranya kita ngomel, kita lupa caranya kita marah-marah. Tapi yang kita ingat adalah mengucap syukur. Anak-anak mau belajar mengingat kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Nah, nanti mulai hari ini, mulai pagi ini, dicatat ya, coba dicatat. Ketika bangun tidur, catat apa yang sudah Tuhan kerjakan
dalam hidup kita. Tante yakin ketika kita mau mengingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada orang tua kita, nggak ada kesempatan buat ngomel, nggak ada kesempatan buat apa? Nggak ada kesempatan buat marah-marah, tapi kita akan tetap mengucap syukur. Ya, sekarang bukunya ditutup ya, yang di rumah siap-siap. Kita mau berdoa. Tante percaya firman Tuhan pada pagi hari ini didengarkan dengan baik-baik, dicatat yang mencatat ya. Jangan mengurangi semangat kita untuk beribadah meskipun kita di rumah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tetap mengingat kebaikan-Mu. Kami tidak akan melupakan kebaikan. Kami tidak akan melupakan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh didengar dengan baik oleh anak-anak dan boleh tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tante Linda. Siapa yang diberkati angkat tangannya paling tinggi di rumah. Lebih tinggi lagi sampai loncat ngomong, aku diberkati oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, Tante Lady akan umumkan pemenang lomba video tentang kebaikan, betul ya? Yang kalian lakukan kepada adik, papa, mama atau siapapun yang kalian lakukan kebaikannya itu, yang kalian tolong, yang kalian bantu, kalian sudah kirim beberapa video masuk ke nomor Tante Lady. Satu pemenangnya yaitu adalah Derek dan Ciacia. Selamat ya. Kita akan saksikan videonya berikut ini. Kenapa, Cia? Gak tahu. Mana yang sakit? Itu. Terima kasih kok. Wah, siapa yang mengasihi kakaknya? Siapa yang mengasihi adiknya? Coba peluk, yang punya kakak sama adik di rumah peluk. I love you, aku sayang sama kamu, maaf ya kalau tadi kamu tak tendang. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Selamat sekali lagi buat teman kita Derek dan Ciacia. Buat kalian semua terus lakukan kebaikan ya, terus sayangi keluarga kalian. Minggu ini ada kuis juga. Kalian cepat siapkan HP-nya, siapkan nomor Tante Lady via WhatsApp. Pertanyaannya adalah yang pertama, di mana tadi ayat pembacaan firman Tuhan kita pagi ini? Ayo cepat nomor 1 jawabannya apa? Tadi di mana ya? Di Matius kah? Di Amsal kah? Atau di Mazmur kah? Kalau di Mazmur berapa? Cepat diketik. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam hidupmu. Ayo 5 ya, 5. Banyak banget, tadi Tante Linda nyuruh catat. Waduh, yang Tuhan lakukan sama hidup kita itu banyak banget. Jadi kalian sebutkan berapa? 5. Pertanyaan yang pertama tadi, di mana ayat pembacaan kita pagi ini? Pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam hidupmu. Oke, sudah diketik cepat, kirim ke nomor Tante Lady. Jangan cuma 1 yang dijawab, tapi 2 pertanyaannya. Oke, sudah? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup mata. Dengan hati yang bersyukur kita mau berdoa. Ikuti Tante Lady berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat kebaikan yang selalu Engkau lakukan dalam hidupku. Terima kasih buat papa mama yang melindungi aku setiap hari. Terima kasih buat mama yang tidak pernah capek memasakkan masakan yang enak buat aku. Terima kasih Tuhan, aku terima berkat yang besar dalam hidupku. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.